Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pagi yang cerah ini saya akan membagikan cara ataupun tip merawat rem cakram motor agar tetap pakem ya. Ini di sini ada cakram, di sini ini ada kaliper, ini ada piringan, ini ada selang. Ini kita buka dulu ya. Ini pakai baut 12. Ini buka. Yang ini bawah juga sama, ini saya kendorkan tadi, kita lepas ini. Nah, di dalam kapas rem itu sendiri ini ada banyak sekali komponen. Yang pertama adalah dari bawah dulu, ini adalah kaliper ya. Ini kaliper yang bulat, ini piringan. Ini piringan ya. Ya, sedangkan ini kaliper dan ini adalah kampas rem, ini satunya adalah selang dan ada juga di sini tempat minyak rem di sini. Di dalamnya juga ada yang namanya master rem yang ada di dalam sini, dan ini adalah tuas rem. Yang ini adalah tuas rem. Di sini akan membagikan cara merawat daripada kampas rem agar pengeremnya saat direm adalah pakem. Yang pertama adalah minyak rem. Minyak rem ini di sini, ini harus selalu diganti di sini ya. Ini harus selalu diganti minyak rem ini. Ini minyak rem harus sering-sering diganti karena yang namanya minyak rem itu merupakan sangat penting bagi setiap kendaraan. Hampir semua sepeda motor itu telah menggunakan rem cakram. Komponen rem cakram ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat membuat membuat daya panas daripada rem ini akan lebih baik daripada tromol. Ini juga lebih pakem saat dilakukan pengereman. Jadi rem ini adalah sangat vital sekali, dan komponen ini sangat bagus menggunakan rem cakram seperti ini karena rem cakram ini akan membuang panas secara cepat daripada rem tromol. Karena itu penggunaan sepeda motor wajib dilakukan perawatan untuk komponen rem ini. Ada beberapa tip untuk cara perawatan dari rem cakram yang perlu dilakukan oleh seorang pengendara. Satu adalah rutin mengganti daripada minyak rem. Cara ini dilakukan agar kinerja cakram itu lebih maksimal, karena minyak rem yang sudah lama akan mengurangi daripada daya cengkram saat tuas rem ditekan. Karena kinerja rem cakram hanya mengandalkan piston yang terdapat pada motor. Ada master rem yang nantinya akan menggerakkan kaliper ini, untuk mencengkram daripada piringan ini. Ya. Akan mencengkram piringan ini saat dilakukan pengereman ataupun saat tuas rem yang ada di handle rem itu ditekan. Maka dari itu, untuk menjaga kenyamanan saat berkendara, oli harus diganti biar performa daripada cakram berjalan seperti yang diharapkan. Jadi lebih pakem seperti itu ya. Yang kedua adalah rutin daripada membersihkan kaliper. Nah, di sini sangat penting sekali ini, karena rem cakram sifatnya adalah terbuka. Di sini ini terbuka sekali di sini. Ini mudah sekali adanya kotor-kotoran yang masuk di sini, adanya debu, adanya oli, adapun kotor-kotoran yang melekat di daerah sini. Ini untuk itu sebenarnya ini bagian yang sini dibersihkan semuanya, dibersihkan dari debu-debu yang menempel, sehingga saat pengereman itu akan terjadi pengereman yang pakem, sehingga saat di rem itu akan cengkeramannya akan maksimal, sehingga dalam melakukan
pengereman tidak ada kendala ataupun macet ataupun seret saat dikendarai. Sehingga kalau ini tidak dibersihkan dari debu-debu yang menempel, ini di sini nanti akan seret. Apalagi di daerah sini, di dalam sini ini sangat-sangat rentan sekali karena ini terbuka sekali seperti ini, banyak sekali kotoran yang masuk, sehingga terjadilah kemacetan, sehingga laju daripada pengereman ini tidak maksimal, sehingga saat dilakukan pengereman itu akan tersendat. Dan yang kedua adalah yang ketiga, bukan yang kedua, yang ketiga adalah pastikan bahwa kaliper ini ya, kaliper ini jangan sampai goyah ini. Ini kaliper ini jangan sampai goyah ini ya. Karena kalaupun ini kaliper ini goyah, ini akan menghambat daripada sistem pengereman, karena saat ini goyah, ini kapas ini tidak akan menggigit dengan sempurna. Efeknya sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya saat dikendarai. Ini akan membuat motor jadi tersendat karena kaliper goyah. Ini usahakan di sini jangan sampai goyah di kaliper ini, karena kalau goyah parah sekali. Nanti pengeremannya tidak akan maksimal dan akan menjadi tersendat-sendat, sehingga menyebabkan kapas ini menjadi aus karena makannya tidak sama rata. Ini kalau ini ya goyah. Jadi ini usahakan kaliper ini adalah jangan sampai goyah ataupun miring. Kalaupun itu terjadi, bisa yang memakan habis sering habis adalah di bagian kapas remnya ini ya. Sehingga saat ini terjadi seperti itu, pengeremannya tidak akan maksimal. Yang keempat adalah piringan. Nah, ini piringan sangat berbahaya sekali di sini ya. Ini piringan seperti ini banyak sekali kasus bahwa piringan di sini habis belah sini ya. Ini jangan sampai hal itu terjadi. Kalau itu terjadi, itu sangat berbahaya sekali saat dilakukan pengereman, karena daripada kampas itu akan mencengkram kedua sisinya sini. Misalnya ini tidak kuat, ini akan terjadi pecah. Kalau ini terjadi pecah, sehingga saat dikendarai, saat dilakukan pengereman, itu akan terjadi motor akan berhenti mendadak, sehingga bisa terjadi suatu kecelakaan karena adanya piringannya sudah tipis ataupun sudah melengkung ataupun sudah aus. Ini kebanyakan kasus piringan habis ini dikarenakan pengendara tidak pernah mengontrol daripada kondisi rem ataupun kondisi daripada cakram, sehingga kampas rem itu tidak diperhatikan, habis tinggal besinya makan di sini. Nah, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Oleh karena itu bagi pengendara itu sangat dianjurkan untuk melakukan pengecekan area rem, cakram ini, karena sangat vital sekali dalam suatu pengendaraan. Saya ulangi lagi ya, ini untuk poinnya bahwa untuk merawat rem cakram itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah satu, rutin mengganti oli. Yang kedua adalah sering sekali membersihkan daripada kaliper ini, karena ini sifatnya terbuka sekali ya. Jadi selalu bersih di area sini. Yang ketiga adalah daripada kapas rem itu sendiri harus diperhatikan, jangan sampai kotor ataupun banyak debu, sehingga pengeremannya tidak maksimal. Yang keempat adalah bagian daripada cakram, piringan cakram ini sendiri. Ini akan sangat-sangat berbahaya bila cakram ini sudah tipis ataupun sudah aus di bagian sini, sehingga menyebabkan pecahnya piringan. Kalau pecahan piringan saat dikendarai itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan kecelakaan. Saya kira itu saja ya untuk pembahasan kali ini mengenai tip daripada merawat cakram sepeda motor. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang saya tujukan kali ini.